Bab 1031, Identitas terungkap. Setelah membunuh para ahli klan roh darah 1,5 tahun dari sekarang, sudah waktunya baginya untuk menyelidiki rahasia sebenarnya dari makam Samsara. Pada saat yang sama, dia akan mempelajari lebih banyak tentang kekuatan klan roh darah dan identitas orang tua Ye Luo dari ras yang lebih kuat. Kemudian, dia akan membuat rencana. Saat Ye Chen tengah memikirkan segalanya, sesosok tubuh rupawan berjalan menghampirinya. Itu Ji Siking. Ji Siking menatap topeng di wajah Ye Chen. Keraguan di hatinya tumbuh. Pertarungan tadi telah sangat mengejutkannya. Intuisinya mengatakan bahwa dia pernah melihat Ye Xitian di suatu tempat sebelumnya, dan nama yang muncul di benaknya setiap kali adalah Ye Chen. Pada banyak kesempatan, dia bahkan merasa bahwa Ye Xitian adalah Ye Chen. Dia butuh jawaban sekarang. Ye Xitian, izinkan aku bertanya padamu. Apa hubunganmu dengan Ye Chen? Ji Siking melangkah maju dengan ekspresi aneh di wajahnya. Tidak peduli bagaimana dia memandang Ye Xitian, dia merasa bahwa dia sangat mirip dengan Ye Chen. Yang lebih penting, Ye Chen juga disebut Hall Master di Huaxia. Apakah itu sebutan umum di Huaxia? Tidak mungkin. Mungkinkah? Apakah Ye Chen adalah adik laki-laki Ye Xitian? Apakah mereka bersaudara? Jika mereka berdua adalah saudara, siapakah yang mengajari mereka? Ye Chen telah kembali dari Huaxia sebagai seorang ahli dalam bidangnya sendiri, jauh dari kelemahannya sebelumnya. Di sisi lain, Ye Xitian begitu kuat sehingga ia melampaui kekuatannya, dan membunuh anggota klan roh darah satu demi satu. Dia benar-benar menakutkan, sampai-sampai dia merasa tidak bisa lagi membandingkan dirinya dengannya. Ye Chen tertegun, dan ekspresinya sedikit aneh. Dia tetap saja ditemukan. Dia tahu betul bahwa makin lama hal ini berlangsung, makin ia tidak bisa menyembunyikannya. Ji Siking sangat pintar. Bahkan jika dia menyangkalnya sekarang, pihak lain tetap akan mengetahuinya. Lebih baik mengatakan yang sebenarnya. Kau benar-benar ingin tahu? Tanya Ye Chen. Ji Siking mengangguk. Ye Xitian, kita mungkin tidak ada hubungan keluarga, tetapi kita telah melalui suka dan duka bersama. Tidak bisakah aku melihat wajahmu di balik topeng itu? Jika kamu tidak ingin aku tahu, aku tidak akan memaksamu, tapi aku akan pergi, kata Ji Siking dengan tenang. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan melangkah maju. Matanya menatap tajam ke arah Ji Siking, dan tiba-tiba terdengar suara yang familiar. Terima kasih telah melindungiku selama ini. Mulai sekarang, biarkan aku melindungimu. Ketika Ji Siking mendengar ini, matanya membelalak. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan hendak berbicara ketika Ye Chen melanjutkan, aku Ye Chen, tetapi pada saat yang sama, aku juga Ye Xitian. Ye Chen tahu bahwa tidak perlu terus bersembunyi, jadi dia melepas topengnya dan tersenyum. Apa? Ji Siking terkejut. Dia segera menutup mulutnya dan mundur 2 langkah. Maksudmu, kamu adalah Ye Chen yang kembali dan menantang Tuan Jingsui dalam pertarungan hidup atau mati. Kamu Ye Xitian. Kamu Xitian dan Ye Chen adalah orang yang sama. Astaga, tidak heran aku merasa familiar. Tidak heran Ye Lingtian memanggil Ye Xitian sebagai kepala aula. Ternyata Ye Xitian dan Ye Chen adalah orang yang sama. Namun, ini sungguh sulit dipercaya. Anak lemah yang selalu dia lindungi, tanpa dia sadari telah tumbuh sampai sejauh ini. Seorang kultivator alam raja asal yang dapat melawan ahli alam kaisar tertinggi. Ini sungguh tidak masuk akal. Napasnya cepat, dan mulutnya menganga karena terkejut. Semuanya terhubung. Dia seharusnya menyadarinya sejak lama. Hampir semua prestasi Ye Xitian berhubungan dengan Ye Chen. Mengapa Ye Xitian membantu saudara perempuannya, Jilin? Bagaimana mungkin seorang pembunuh yang tegas bisa bersikap begitu baik? Sekarang dia punya jawabannya. Ye Chen telah menggunakan nama ini untuk menipu seluruh pegunungan Kunlun. Setelah tenang, Ji Siking menatap Ye Chen dan berkata, aku harus memanggilmu apa sekarang? Ye Chen, Ye Xitian. Ji Siking tiba-tiba merasa sedikit malu. Dia menatap Ye Chen dengan agak malu. Dia menatap Ye Chen dengan tenang dan berpikir, aku hanya berada di puncak alam Daoyuan. Namun, Ye Xitian adalah seorang kultivator alam raja asal, tetapi dia mampu membunuh 3 ahli alam kaisar tertinggi. Kekuatan tempurnya jauh melampaui kekuatanku. Betapa kuatnya dia nantinya saat dia mencapai alam kaisar tertinggi. Ye Xitian, Ye Chen, bibir Ye Chen melengkung membentuk senyum.
Identitasku di alam rahasia roh darah adalah Ye Xitian. Itu hanya identitas palsu. Aku secara alami adalah Ye Chen. Dia mengenakan topeng dan kembali berubah menjadi Ye Xitian. Tempat ini penuh dengan sumber daya. Mari kita menerobos terlebih dahulu. Ye Chen tahu bahwa Ji Siking memiliki banyak pertanyaan, tetapi alam rahasia roh darah akan segera menghilang. Setiap menit sangat berharga. Mengenai pertanyaan-pertanyaan itu, mereka bisa menunggu sampai mereka meninggalkan dunia rahasia. Sekarang, mereka harus menerobosnya secepat mungkin. Oke, bersama dengan Ye Luo dan Ye Lingling, dia duduk di belakang Ye Chen dan mulai mengonsumsi ramuan roh untuk menerobos. Ye Chen secara pribadi mengeluarkan ginseng 100 darah yang berusia 7.000 tahun dan memurnikannya sendiri. Dengan khasiat obat ginseng 100 darah, ia mulai membersihkan tulang dan ototnya, meningkatkan kekuatannya dan secara bertahap memperkuat tubuhnya. Memurnikan banyak ramuan spiritual dan menyerap khasiat obatnya, bahkan jika dia mengolahnya sebentar saja, itu akan setara dengan mengolahnya selama puluhan tahun di dunia luar. Setelah ramuan roh dimurnikan, energi spiritual yang dilepaskan ratusan atau bahkan ribuan kali lebih padat daripada dunia luar. Sebelumnya, dia telah menerobos beberapa kali di kolam pembersihan naga. Ramuan spiritual kali ini jauh lebih kuat daripada energi spiritual kolam pembersih naga. Ye Chen ingin menerobos ke tingkat ketiga atau keempat alam Dao Yuan dalam satu gerakan. Apa itu wilayah Dao Yuan? Seseorang harus memahami Dao untuk mencapai alam Dao Yuan. Namun, Ye Chen memiliki makam samsara di dalam tubuhnya. Ada 100 ahli perkasa kuno di dalamnya, dan setiap ahli perkasa kuno telah menguasai banyak Dao. Sebelum mencapai alam Dao Yuan, Ye Chen telah memahami banyak Dao. Ledakan. Gelombang energi spiritual berkumpul di dantian Ye Chen, menciptakan perubahan kualitatif. Pedang Dao abadi mekar, dan gelombang aura penghancur menyelimuti sekelilingnya. 2 jam berlalu. Pedang Dao abadi yang disempurnakan muncul dan menyatu ke dalam tubuh Ye Chen. Pada saat ini, ia telah maju ke tingkat pertama alam Dao Yuan. Ia telah menyempurnakan Dao ini, dan kekuatan tempurnya mendekati tingkat keempat atau kelima Dao Yuan. Teruslah menerobos. Kali ini, aku harus mencapai tingkat keempat alam Dao Yuan. Ye Chen mengeluarkan ramuan roh berusia 7.000 tahun dan lebih dari 20 ramuan roh berusia 1.000 tahun. Dia memurnikan dan menyerap energi spiritual di dalamnya, lalu fokus menyempurnakan daunnya yang lain. Bab 1032, Terobosan Gila. Suara mendesing. Energi spiritual memenuhi lingkungan sekitar dan secara bertahap membentuk pusaran energi spiritual. Di kejauhan, di luar alam rahasia, banyak pembudidaya nakal dan jenius dari berbagai kekuatan yang tidak berani mendekat menatap pusaran seperti badai itu dengan wajah pucat. Zhou Yan, para jenius dari keluarga Han, dan para jenius dari keluarga Huang menatap badai dengan linglung. Apakah seorang ahli dari klan roh darah benar-benar berhasil? Melihat fenomena ini, apakah dia akan melampaui alam kaisar tertinggi dan mencapai alam yang lebih tinggi? Ya dewa, anggota klan roh darah yang terperangkap di alam rahasia roh darah semuanya sangat kuat. Klan roh darah yang asli mungkin menantang surga. Di ujung, si jenius keluarga Huang mencibir. Dia memperhatikan pusaran itu dan berkata dengan acuh tak acuh, sebelum ini, Ye Xitian berani memprovokasi para senior klan roh darah. Melihat salah satu dari mereka berhasil menerobos, kemungkinan besar mereka sudah membunuh Ye Xitian. Setelah terobosan ini, bahkan jika Han Yun datang sendiri, dia tidak akan sebanding dengan senior ini. Ketika ahli sejati dari klan roh darah tiba dalam setahun, keluarga Huang harus menangkap lebih banyak ahli alam kaisar tertinggi dan menawarkan mereka kepada para senior klan roh darah. Kamu Xitian. Dunia luar mengatakan bahwa dia adalah mimpi buruk pegunungan Kunlun. Dia hanya semut lain yang dibunuh oleh klan roh darah. Lagi pula, para senior klan roh darah seharusnya menyerap esensi darah Ye Xitian dan menerobos. Aku harus menyiapkan lebih banyak harta untuk dipersembahkan kepada mereka. Mungkin, mereka akan memberiku hadiah berupa beberapa teknik kultivasi yang lebih kuat jika mereka senang. Jika saat itu tiba, aku akan menginjak Ji Siking dan Ye Chen. Huang Ming, si jenius dari keluarga Huang, segera memberi perintah. Para senior dari klan roh darah sedang membuat terobosan. Pergi dan tangkap para jenius lainnya di alam rahasia roh darah segera. Cari harta karun dan ramuan roh dan persiapkan sebagai persembahan begitu para senior keluar dari pengasingan.
Terutama para pembudidaya nakal itu. Kita harus menangkap mereka hidup-hidup. Para senior klan roh darah suka menyerap esensi darah orang yang masih hidup untuk meningkatkan kekuatan mereka. Selain itu, persiapkan lebih banyak wanita. Semakin murni dan cantik semakin baik. Setelah para senior berhasil, aku akan mengirim mereka secara pribadi. Huang Ming menatap pusaran di atas gudang harta karun klan roh darah dengan bangga. Ia berkhayal bahwa ia akan bisa mendapatkan beberapa keuntungan dari mereka jika ia segera memberi mereka harta karun dan kecantikan setelah mereka berhasil menembusnya. Kalau saja dia tahu bahwa Ye Chen dan yang lain tengah menerobos perbendaharaan klan roh darah, dia pasti akan bereaksi sangat berbeda. Dipahami. Baik, Tuan Muda. Puluhan jenius keluarga Huang menangkupkan tinju mereka dan pergi. Mereka mulai menyerang para kultivator nakal di sekitarnya. Bagi mereka, lebih baik menjadi anjing bagi para senior klan roh darah daripada menjadi naga di pegunungan Kunlun. Hahaha, jangan lari. Kau akan menjadi hadiah bagi para penguasa klan roh darah. Pergi. Puluhan jenius alam raja asal dan bahkan alam Daoyuan dari keluarga Huang bergegas keluar. Sebagian besar dari 100 atau lebih kultivator nakal di depan mereka adalah kultivator alam raja asal, dan tidak mampu menghentikan para jenius keluarga Huang yang ganas. Bahkan Zhou Yan telah ditangkap. Banyak keluarga, seperti keluarga Han, keluarga Mo, keluarga Ning, keluarga Lin, dan lainnya, hanya bisa menghela nafas tak berdaya dan nyaris tidak melindungi rakyatnya sendiri agar tidak ditangkap oleh keluarga Huang. Mereka memang memiliki kemampuan untuk melawan keluarga Huang, tetapi siapa yang berani melakukannya? Bagaimanapun, sekarang sudah diketahui bahwa keluarga Huang melayani klan roh darah. Saat para senior dari klan roh darah sedang membuat terobosan, siapa yang berani menyinggung keluarga Huang di dalam alam rahasia? Para pembudidaya nakal di luar semuanya ditangkap hidup-hidup oleh keluarga Huang. Di dalam perbendaharaan, Ye Chen telah menerobos ke alam Daoyuan tingkat kedua, dan kekuatannya telah meningkat lagi. Ji Siqing tengah maju ke arah alam kaisar tertinggi, sementara Ye Lingling juga telah mencapai alam raja asal tingkat ke-8. Berkat garis keturunannya, tingkat penyerapan energi spiritual Ye Luo di sini bahkan lebih gila. Seolah-olah tempat ini dipersiapkan khusus untuknya. Dalam sekejap mata, Ye Luo juga telah mencapai alam raja asal, dan kecakapan bertarungnya juga meningkat pesat berkat teknik kultivasi barunya. Sumber daya di perbendaharaan itu begitu melimpah sehingga melampaui sekte manapun di pegunungan Kunlun. Sulit dibayangkan bahwa keenam lelaki tua ini hanya anggota rendahan dari klan roh darah. Ledakan, ledakan, ledakan. Di dalam dan di luar gua, pusaran energi spiritual itu semakin membesar hingga diameternya mencapai ratusan meter. Energi spiritual yang dihasilkan oleh tanaman obat meningkatkan kepadatan energi spiritual di gudang harta karun sebanyak 1000 kali lipat. Namun, tidak ada yang berani mendekat, karena mereka takut pada klan roh darah. 8 jam berikutnya berlalu, setelah itu Ye Chen maju ke tingkat ketiga alam Daoyuan. Ye Lingling maju ke tingkat pertama alam Daoyuan dan memahami Dao Pedang. Ye Luo juga telah mencapai tingkat ke-7 dari alam raja asal, dan Ji Siqing juga telah berhasil menerobos dan mencapai alam kaisar tertinggi. Saat ini dia sedang menstabilkan dasar kultivasinya. Pada saat ini, Ji Siqing adalah orang dengan tingkat kultivasi tertinggi. Namun, dalam hal kekuatan tempur, dia tidak sebanding dengan Ye Chen. Setelah menembus alam kaisar tertinggi, Ji Siqing telah menguasai kekuatan urutan dewa khusus, yang semakin memperkuat Dao Pedang dan Dao Bela Diri miliknya. Pada titik ini, ia telah bergabung dengan jajaran orang-orang yang berdiri di puncak pegunungan Kunlun. 8 tingkat berikutnya, hingga tingkat ke-9 alam kaisar tertinggi, mengharuskan seseorang untuk mengembangkan kekuatan urutan surgawi hingga batasnya sebelum berhasil mencapainya. Dalam pertempuran besar dahulu kala, ada banyak orang dari pegunungan Kunlun yang pergi ke tempat itu untuk bertempur. Sebagian besar dari mereka telah mencapai batas wilayah kaisar tertinggi, tetapi mereka semua dikalahkan, dibunuh, dan ditangkap. Han Yun, yang merupakan ahli alam kaisar tertinggi tingkat 8, saat itu masih sangat muda. Dari sini, dapat dilihat bahwa jalur kultivasinya tidak ada habisnya, dan masih banyak alam di luar puncak yang seharusnya ini. Ji Siqing masih memerlukan waktu untuk menyatukan kekuatan daunnya ke dalam urutan surgawi. Semua orang pergi menyendiri untuk berkultivasi. Sejak terobosannya,
Little Gold juga telah mengonsumsi banyak ramuan spiritual untuk menyembuhkan luka-lukanya, dan juga telah menstabilkan fondasinya dan menjadi lebih kuat. Garis keturunan dan saripati darahnya yang mengerikan membuatnya sebanding dengan ahli alam kaisar tertinggi. Adapun Ye Luo, dia awalnya adalah anggota klan roh darah. Sebagian besar sumber daya dan ramuan roh yang tertinggal di sini telah disempurnakan oleh keenam anggota klan roh darah untuk penggunaan mereka sendiri, jadi semuanya lebih baik untuk kultivasinya. Ye Luo tidak mampu mengolah teknik kultivasi pegunungan Kunlun dan tidak dapat mencerna ramuan spiritual. Namun, dia seperti ikan di laut setelah memasuki tempat ini. Kecepatan kemajuannya membuat Ye Lingling malu dengan kekurangannya. Bab 1033, tempat itu. 4 jam berikutnya berlalu dan pusaran itu berangsur-angsur menyusut. Ye Luo telah mencapai tingkat pertama alam Dao Yuan, sementara Ye Lingling telah mencapai tingkat ketiga. Tangan Ye Chen membentuk segel dan energi spiritual di tubuhnya mengalami perubahan kualitatif baru. Pedang Dao abadi melahirkan pedang Dao penghancur. Ini dapat dianggap sebagai Dao yang berlawanan, tetapi sekarang mereka saling melengkapi dan kekuatan mereka meningkat ke tingkat yang lain. Kekuatan pedang Dao abadi dan pedang Dao penghancur sebanding dengan teknik tombak tiga surga tertinggi, dan memiliki kekuatan tak terbatas. Ye Chen sekarang memiliki 3 Dao. Tubuhnya penuh dengan energi spiritual dan sekarang dia adalah ahli alam Dao Yuan tingkat keempat. Kekuatan tempurnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tanpa bergantung pada ahli kuno atau kekuatan lain, dia dapat dengan mudah melawan ahli alam kaisar tertinggi tingkat pertama. Kali ini aku berhasil menembus level dengan cepat. Kekuatanku meningkat pesat. Sudah waktunya untuk kembali dan menyelesaikan masalah dengan Jing Sui dan Master Alkimia Xingtian. Ye Chen menoleh dan mengamati pusaran itu, lalu bergumam, kita akan berkultivasi selama 2 jam dulu. Setelah menstabilkan fondasi kultivasi kita, kita akan pergi. Pertama, kita akan membunuh lelaki tua itu, lalu anggota keluarga Huang di alam rahasia. Keluarga Huang. Tidak ada gunanya ada keluarga seperti anjing. Pengkhianat akan dihukum mati. Baik, kepala balai. Baiklah, Tuan Ye. Ye Lingling dan Ye Luo menanggapi secara berurutan sebelum melanjutkan menstabilkan fondasi kultivasi mereka. Sebelum mereka masuk ke dalam perbendaharaan, mereka hanya bisa dianggap sebagai jenius biasa. Namun, sekarang setelah mereka menjadi ahli alam Dao Yuan, mereka bisa dianggap sebagai jenius sejati. Namun, semua ini berkat Ye Chen. Tanpa Ye Chen, mereka semua mungkin sudah mati sekarang. Ji Siqing mengangguk pelan dan berkata, sementara kau membunuh orang tua itu, aku akan melindungi yang lainnya. Aku akan menghancurkan semua kekuatan yang berani ikut campur. Bagus. Ye Chen mengangguk dan kembali tenggelam dalam kultivasinya. Little Gold melepaskan 9 hantu binatang raksasa untuk berkomunikasi dengan naga darah di tubuh Ye Chen. Naga itu juga menyerap energi spiritual dan mengalami perubahan kualitatif. Sumber daya yang ditinggalkan oleh 6 orang tua dari klan roh darah hampir habis. Di dalam makam samsara, Sue Qiye dan Mo Ning melihat pemandangan ini dan mengangguk sedikit, tetapi alis mereka dipenuhi kekhawatiran. Mereka terlalu kuat. Sue Qiye menyipitkan matanya dan berkata, penguasa makam harus mencapai alam kaisar tertinggi dalam waktu 1,5 tahun. Pada saat itu, dia harus menghadapi 1 atau lebih ahli alam kaisar tertinggi tingkat 9. Jika dia tidak cukup kuat, semua harapan kita akan pupus. Dengan kekuatan kepala makam, dia pasti bisa melawan mereka. Masalah utamanya adalah setelah membunuh para ahli dari klan roh darah, berita itu mungkin akan terkirim kembali dalam waktu kurang dari 10 tahun. Saat itu terjadi, pasukan klan roh darah akan turun lagi. Penguasa makam harus mencapai puncak alam kaisar tertinggi untuk dapat melawan pasukan itu. Mo Ning dan Sue Qiye saling berpandangan. Tempat itu. Pemilik makam juga harus pergi ke sana, kata keduanya serempak. Sejak dia mendapatkan makam samsara, dia ditakdirkan untuk pergi ke sana. Pegunungan Kunlun masih terlalu kecil. Begitu kepala makam mencapai puncak alam kaisar tertinggi, akan terlalu sulit baginya untuk maju lebih jauh di sini. Namun, terserah padanya untuk memutuskan apakah dia ingin menjalani kehidupan yang damai di pegunungan Kunlun. Namun, jika dia memilih pilihan itu, tubuh asli kita harus menderita siksaan tanpa akhir. Kekuatan itu terlalu mengerikan. Klan roh darah hanyalah boneka mereka. Wajar saja jika pemilik makam memilih untuk tinggal di sini begitu dia mengetahuinya.
Namun, jika dia ingin melampaui alam kaisar tertinggi, satu-satunya pilihannya adalah memasuki tempat itu dan menggunakan kekuatan lain untuk meningkatkan dirinya. Hanya dengan begitu dia dapat melawan pasukan klan Roh Darah. Kemudian, dia dapat bergabung dengan yang lain untuk melancarkan serangan balik. Mereka berdua hanya bertukar beberapa kata dan menyimpulkan rencana umumnya. Pada zaman dahulu, Pegunungan Kunlun dipenuhi dengan harta karun alam dan ramuan spiritual. Jalan-jalan dipenuhi oleh para ahli alam kaisar tertinggi, ratusan jumlahnya. Namun, setelah pertempuran itu, selain Han Yun, yang telah melarikan diri, semua ahli sejati Pegunungan Kunlun musnah. Mereka juga dipaksa mengirim 100 ahli alam kaisar tertinggi sebagai upeti kepada klan Roh Darah setiap 100 tahun untuk diinjak-injak. Selama bertahun-tahun, banyak sekte tidak dapat menghasilkan ahli alam kaisar tertinggi setiap 100 tahun, dan terpaksa menggunakan sumber daya dan harta mereka untuk secara paksa memelihara cukup banyak kaisar tertinggi bagi klan Roh Darah. Faktanya, berbagai sekte dan faksi sudah sangat lemah. Oleh karena itu, sang penguasa makam harus pergi ke tempat itu untuk mencari ras-ras kuat lainnya dan memanfaatkan sumber daya ras-ras tersebut untuk menerobos. Jumlah sumber daya yang dibutuhkan oleh sang kepala makam untuk mencapai terobosan jauh melebihi yang dimiliki orang lain, terbukti dari fakta bahwa ia telah menghabiskan seluruh kolam pemurnian naga, dan bahkan perbendaharaan yang dikumpulkan oleh ke-6 anggota klan Roh Darah untuk mencapai levelnya saat ini. Mungkin dibutuhkan sumber daya dari beberapa sekte di Pegunungan Kunlun baginya untuk mencapai alam kaisar tertinggi dan melawan para ahli klan Roh Darah ketika batas waktunya tiba. Adapun setelah itu, dia hanya bisa pergi ke tempat itu untuk berkultivasi. Kalau tidak, bahkan jika dia mengosongkan seluruh Pegunungan Kunlun, itu mungkin tidak cukup baginya untuk melawan pasukan klan Roh Darah. Untungnya, masih ada waktu. Pemilik makam itu mampu mencapai alam Daoyuan di usianya yang ke-20. Dengan potensi seperti itu, dia pasti mampu mencapai alam kaisar tertinggi. Di perbendaharaan, Ye Chen dan yang lainnya sedang menstabilkan fondasi kultivasi mereka. Pada saat ini, Huang Ming dan puluhan jenius lainnya dari keluarga Huang telah tiba di dataran yang berjarak 1000 meter dari perbendaharaan. Mereka ditemani oleh ratusan pembudidaya nakal yang ditangkap dan puluhan pembudidaya wanita. Para jenius dari keluarga Mo, keluarga Han, dan keluarga Lin juga berkumpul di sekitar mereka. Mereka semua bersiap untuk menyambut para senior dari klan Roh Darah yang akan keluar dari pengasingan. Mereka sangat bersemangat. Ini adalah kesempatan terakhir bagi keluarga mereka untuk memilih sisi yang benar. Para jenius dari keluarga Han, Lin, Ye, Mo, dan keluarga besar lainnya semuanya menjaga lingkungan sekitar. Han Tian dari keluarga Han berdiri dengan tangan disilangkan di belakangnya, diikuti oleh puluhan jenius dari keluarga Han. Mereka semua adalah kultivator alam raja asal, dan beberapa dari mereka telah mencapai alam Daoyuan. Di dunia luar, mereka sudah menjadi jenius tak tertandingi yang dapat bersaing dengan para senior mereka. Han Tian mendengus. Sebelum kita masuk, pamanku menyuruhku mencari kesempatan untuk membunuh Ye Xitian. Aku tidak menyangka si idiot Ye Xitian akan memprovokasi klan Roh Darah. Dia sangat bodoh dan sombong. Tapi ini juga bagus. Aku tidak perlu membuang waktuku untuk membunuh sampah seperti dia. Pamannya tentu saja Han Daoshan, orang yang ingin membunuh Ye Xitian saat dia memasuki alam rahasia Roh Darah. Han Daoshan tidak menyukai Ye Xitian, jadi dia diam-diam memerintahkan keponakannya Han Tian untuk membunuh Ye Xitian di alam rahasia Roh Darah dan membawa tubuhnya keluar untuk dipamerkan sebagai hukuman karena telah memprovokasi keluarga Han. Dia ingin menunjukkannya kepada para kultivator nakal lainnya untuk menunjukkan bahwa keluarga Han tidak dapat diganggu. Meskipun Han Tian tidak sekuat Ji Si King, dia cukup kuat. Bab 1034, Kenapa itu kamu? Pada saat yang sama, Han Tian juga merupakan salah satu dari 100 ahli alam kaisar tertinggi yang akan ditawarkan kepada klan Roh Darah. Dalam 1,5 tahun lagi, ia akan dipaksa untuk maju ke alam kaisar tertinggi, dengan cara apapun. Kemudian, dia akan dengan senang hati dikirim ke klan Roh Darah oleh Han Daoshan untuk diinjak-injak dan dibunuh. Tempat untuk 100 ahli alam kaisar tertinggi didistribusikan ke berbagai kepala keluarga dan sekte. Saat ini, selain para jenius dari keluarga Huang, para jenius dari keluarga lain yang akan dipersembahkan kepada klan Roh Darah ada di sini. Tuan muda keluarga Lin, Lin Hai,
seorang kultivator alam Daoyuan tingkat 8 yang tidak jauh lebih lemah dari Ji Siking sebelum ia berhasil mencapai terobosan. Ia telah membawa para jenius dari keluarganya untuk memberikan penghormatan kepada klan roh darah. Adapun klan Mo dan Ning lainnya, pemimpin mereka semua adalah para jenius yang belum pernah mereka lihat atau dengar sebelumnya. Mereka semua adalah para jenius tersembunyi yang dikirim ke sini ketika alam rahasia roh darah dibuka. Mereka ingin meningkatkan kekuatan mereka sebanyak mungkin dan mencapai alam kaisar tertinggi. Dasar anjing keluarga Huang. Apakah lebih baik menjadi anjing klan roh darah daripada menjadi manusia? Dasar budak, bunuh kami kalau kalian punya kemampuan. Banyak pembudidaya nakal berlutut di tanah, tubuh mereka terikat rantai. Mereka terus meraung dalam kebencian dan penghinaan. Huang Ming, teriak Zhou Yan, kau berasal dari pegunungan Kunlun, tetapi kau bersedia menjadi anjing bagi klan roh darah. Saat kau mati, kau akan dihukum di alam baka. Apa? Huang Ming menamparnya, mengirim Zhou Yan terbang beberapa meter jauhnya. Dia menginjak dada Zhou Yan dan berkata dengan dingin, aku seekor anjing. Jadi apa? Menjadi anjing bagi yang kuat jauh lebih baik daripada menjadi manusia di antara yang lemah. Dia melihat sekeliling dan menatap Han Tian, Lin Hai, dan yang lainnya. Dia tertawa meremehkan. Namun, keluarga Huang tidak memandang rendah kalian. Keluarga Huang adalah anjing dari klan roh darah. Kami memiliki perlindungan dari klan roh darah. Kalian, siapa yang berani menyentuh sehelai rambut pun dari anggota keluarga Huang? Aku bisa memanggil Han Yun dengan sebutan brengsek di hadapannya. Tua, apa yang bisa dia lakukan padaku? Klan roh darah ada di belakangku. Jika dia berani menyerangku, dia harus menghadapi siksaan tanpa akhir. Sekarang, aku akan memanggil kalian juga. Beranikah kalian menyerangku? Jika kalian berani menyerangku, kalian harus menghadapi kemarahan klan roh darah. Jika aku seekor anjing, lalu apa kalian? Orang-orang di sekitarnya menatap Huang Ming dengan amarah di mata mereka, tetapi mereka tidak berani bergerak. Tangan Han Tian terkepal erat, tetapi dia tidak berani menyerang. Lin Hai sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Pedang di tangannya mengeluarkan suara berdenting, tetapi dia tidak berani melangkah maju. Para jenius dari keluarga Mo dan Ning hanya bisa diam. Para penguasa klan roh darah akan segera keluar dari pengasingan. Huang Ming menendang Zhou Yan. Kalian semua adalah upeti bagi para penguasa klan roh darah. Mereka akan menyedot esensi darah dan jiwa kalian hingga kering, jadi tidak perlu terburu-buru untuk mati. Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu, katanya sambil menatap para kultivator wanita yang panik ketakutan dan berkata dengan senyum yang menakutkan. Karena kalian juga adalah upeti. Kalian akan dipermainkan sampai mati. Tentu saja, untuk mencegah kalian bunuh diri, aku telah menyegel tubuh kalian. Meski kata-katanya sombong, tak seorang pun berani membantahnya. Suara mendesing. Pusaran energi spiritual akhirnya menghilang, menandakan siapapun yang berhasil menerobos akan segera keluar dari pengasingan. Pintu masuk gua yang berisi harta karun itu perlahan terbuka, dan beberapa sosok terlihat. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang kuat. Huang Ming mengangkat pedangnya dan memanggil 15 orang jenius dari keluarga Huang. Mereka berdiri dalam barisan penuh hormat dan berlutut seperti sedang membungkuk kepada kaisar. Mereka menundukkan kepala dan berteriak serempak, "Salam, para penguasa klan roh darah. Kami secara khusus menangkap para pembudidaya nakal dan pembudidaya wanita ini untuk Anda nikmati." Salam mereka menggetarkan langit dan bergema di sekeliling. Mereka yang tidak mengerti akan mengira bahwa mereka memberi penghormatan kepada pakar yang tak tertandingi. Apa? Ye Chen tentu saja yang pertama melangkah keluar. Ketika dia melihat para jenius keluarga Huang berlutut di tanah, dia langsung mengerti apa yang telah terjadi. Dia sangat marah. Benar-benar sekelompok pengkhianat yang ingin menghancurkan tanah tempat mereka dilahirkan. Mereka tidak berbeda dari pengkhianat yang membantu musuh Huaxia ketika mereka diserbu di masa lalu. Mereka lebih rendah derajatnya dari tunggangan yang mereka tumpangi. Bukan hanya Ye Chen, Ye Lingling, Ji Siking, dan yang lainnya semuanya memiliki tatapan yang sangat dingin, dan kemarahan yang memuncak terlihat jelas di wajah mereka. Para pembudidaya keluarga Huang tidak menyadari bahwa Ye Chen yang bertopeng telah berjalan keluar dari gua karena kepala mereka masih tertunduk, meneriakkan kata-kata sanjungan. Ye Chen mendengus dan melangkah maju. Dia mengangkat tangannya dan berkata, "Dasar sampah.
Kalau mau berlutut, kenapa tidak berlutut saja di neraka? Ah! Huang Ming terkejut. Suara ini terdengar tidak benar. Dia mendongak, dan saat melihat wajah dingin itu, dia menjadi ketakutan sepenuhnya. Ini, bagaimana ini mungkin? Ya Sitian, bagaimana Ye Sitian bisa keluar dari gua tempat tinggal para penguasa klan roh darah? Apakah dia menyerah kepada mereka? Aku tidak menyangka kalian semua ternyata anjing yang setia. Bukankah semua jenius keluarga Huang memamerkan keinginan mereka untuk menjadi anjing klan roh darah? Ye Chen tertawa. Mengapa kalian berlutut di hadapanku sekarang? Jangan bilang kalau kamu tidak ingin menjadi anjing dan ingin menjadi manusia sekarang. Yah, kamu tidak punya pilihan itu lagi. Mendengar kalimat ini, dalam sekejap. Wus, wus, suara mendesing. Suara mendesing. 16 orang jenius dari keluarga Huang berdiri dan menatap tajam ke arah Ye Chen. Namun, mereka tidak langsung menyerang. Di sampingnya, Han Tian, Lin Hai, dan para pemimpin keluarga serta para jenius sekte lainnya juga menatap Ye Chen yang bertopeng dengan kaget. Mengapa Ye Sitian yang keluar dari gua, bukannya para senior dari klan roh darah? Kamu Sitian, di mana para senior dari klan roh darah? Apakah kamu sudah bergabung dengan klan roh darah? Bab 1035, Kematian Seekor Anjing. Huang Ming menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke Ye Chen sambil berteriak, jika kau bergabung dengan klan roh darah, kau juga seekor anjing. Apa hakmu untuk menghina kami? Bergabung dengan klan roh darah. Ye Chen mencibir, seperti yang diharapkan dari seekor anjing. Kau bahkan tidak bisa berpikir jernih. Dia melangkah maju dan melihat ke sekeliling para jenius. Apakah kalian mencari orang-orang tua dari klan roh darah? Tanyanya sambil tersenyum. Mendengar kata-kata, klan roh darah, semua orang mundur 2 atau 3 langkah serentak. Nama itu sangat mengerikan. Tidak heran kau tidak bisa melawan klan roh darah. Kau begitu takut sampai-sampai kau tidak bisa berdiri tegak saat mendengar nama mereka. Kamu masih berani menyebut dirimu jenius. Menurutku kalian semua sampah. Adapun 6 orang tua dari klan roh darah, Ye Chen dengan santai mengeluarkan kepala kakak keempat dan kakak kelima dan melemparkannya ke tanah. Dia tersenyum. Aku sudah membunuh beberapa dari mereka, dan aku akan mengejar yang terakhir. Wah, wah, kedua kepala berdarah itu berguling di tanah. Mendesis. Ketika tatapan semua orang tertuju pada kepala, mereka semua menghirup udara dingin. Mereka belum pernah melihat ke-6 anggota klan roh darah sebelumnya. Namun, aura yang tersisa dari ahli alam kaisar tertinggi tidak salah lagi. Yang lebih penting, keluarga Huang memiliki teknik rahasia yang dapat merasakan anggota klan roh darah, jadi Huang Ming hampir yakin bahwa kedua kepala itu milik anggota klan roh darah. Keberanian Huang Ming langsung sirna. Seluruh tubuhnya lemas, dan dia hampir jatuh ke tanah. Dia linglung dan tidak bisa mengerahkan semangat juang. Para petinggi klan roh darah benar-benar mati di tangan Ye Sitian. Kalau begitu, bagaimana dia bisa bertarung? Bagaimana Ye Sitian melakukannya? Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Wajah para jenius di sekitarnya, termasuk Han Tian dan Lin Hai, menjadi pucat. Ketika mereka melihat Ye Sitian lagi, satu kata muncul di benak mereka, mimpi buruk. Dia bahkan berani membunuh para senior klan roh darah. Gila, gila banget. Kalau para senior klan roh darah sudah meninggal, apa yang akan terjadi saat ahli klan roh darah datang saat batas waktu 100 tahun tiba? Lupakan, lupakan. Mereka harus lari terlebih dulu. Dia harus menyampaikan berita ini kepada keluarganya. Para senior klan roh darah yang telah menjaga alam rahasia roh darah selama ribuan tahun telah tewas di tangan Ye Sitian. Dia harus menyampaikan berita ini kepada keluarganya dan memberitahu mereka bahwa Ye Sitian tidak boleh tersinggung. Selain itu, apa yang harus mereka lakukan ketika klan roh darah datang? Suara mendesing. Suara mendesing. Wus, wus. 30 orang jenius dari keluarga Ye dan Han semuanya pergi, tidak berani terlibat dalam kekacauan ini. Keluarga Mo dan para jenius keluarga Ning tidak punya pilihan selain pergi juga. Informasi yang baru saja mereka terima terlalu penting. Terlebih lagi, Ye Sitian bukanlah seseorang yang bisa mereka ganggu karena dia bisa membunuh para ahli alam kaisar tertinggi dari klan roh darah. Oleh karena itu, berlari adalah satu-satunya pilihan. Dalam sekejap, kedua kepala itu membuat 4 keluarga besar ketakutan. Tuan Ye sungguh perkasa. Tuan Ye sungguh perkasa.
Ratusan pembudidaya nakal berteriak serempak. Mereka menatap Ye Xitian dengan penuh semangat dan berteriak, "Tuan Ye, bunuh anggota klan roh darah. Hidup senior Ye." Dari dalam gua, Ye Luo, Ye Lingling, Ji Siking, Little Gold dan yang lainnya keluar satu demi satu. Melihat pemandangan ini, mereka teramat terkejut. "Ada apa, Ketua Aula?" tanya Ye Lingling. "Tuan Ye, apa yang terjadi?" Ye Luo juga bertanya. "Saat kami sedang menyendiri, keluarga Huang mengira lelaki tua dari klan roh darah itu mencoba menerobos, jadi mereka menangkap para kultivator nakal dan kultivator wanita dan mempersiapkan mereka sebagai upeti. Mereka tidak menyangka bahwa yang keluar dari pengasingan itu adalah kami." Namun, Ye Chen menatap Huang Ming. Anjing ini sangat setia. Tangan Ye Chen terulur dan tombak langit 9 meter muncul di tangannya. Dia menunjuk ke arah Huang Ming dan para jenius keluarga Huang lainnya. "Kalian telah mengkhianati pegunungan Kunlun, jadi aku akan membunuh kalian semua. Namun, jika kalian dapat menerima salah satu jurusku, aku dapat menyelamatkan nyawa kalian dan melumpuhkan kultivasi kalian." Anda, Huang Ming sangat marah, namun juga takut. "Anjing Huang, bukankah kau bilang menjadi anjing itu menyenangkan? Mengapa kau tidak berani melawan Tuan Ye? Anjing Huang, mengapa kalian tidak menyerang?" Para kultivator nakal itu mengumpat dengan marah. Pada saat yang sama, dengan bantuan Ye Lingtian, Ye Luo, dan yang lainnya, mereka perlahan-lahan terbebas dari rantai, dan kultivasi mereka yang tersegel pun dipulihkan. Zhou Yan bahkan lebih marah. "Tuan Ye, anjing-anjing keluarga Huang ini sangat tidak tahu malu, Anda harus membunuh mereka. Jangan khawatir, mereka pasti akan mati." Tombak langit 9 meter milik Ye Chen memancarkan energi iblis yang mengerikan. Dia berkata, "Karena kalian tidak akan menyerang, aku akan menyerang dan mengakhiri hidup kalian." Keluarga Huang, keluarga pemberontak seperti itu harus dibasmi. Tak seorang pun di antara mereka yang bisa dibiarkan hidup. Ye Chen melompat maju. Esensi darah dalam tubuhnya mengalir deras seperti sungai yang tak berujung. Ujung tombak langit 9 meter memancarkan cahaya iblis yang mengandung dao kehancuran. Tanah bergetar sepanjang jalan saat dia menyerang Huang Ming untuk memberikan pukulan yang mematikan. "Aduh!" Huang Ming berteriak dan menghunus pedangnya untuk melakukan serangan balik. Ia mengayunkan pedangnya, dan ratusan riak muncul dari pedangnya. Sebuah sinar pedang yang kuat muncul, menciptakan jurang saat melesat ke arah Ye Chen. Gemuruh. Kedua serangan kuat itu bertabrakan. Namun, dao penghancuran menghancurkan segalanya. Dao pedang Huang Ming hancur, ratusan riak dan sinar pedang hancur. Ujung tombak langit 9 meter memancarkan ratusan helai ki tombak, yang menusuk tubuh Huang Ming, membuatnya dipenuhi ratusan lubang berdarah. Wah! Tombak langit 9 meter akhirnya menembus dada Huang Ming dan mengubahnya menjadi tumpukan bubur berdarah. Huang Ming, seorang kultivator alam Dao Yuan tingkat 7, tewas karena satu pukulan. Berlari. Puluhan jenius keluarga Huang berbalik dan mencoba melarikan diri. Tidak ada satupun dari mereka yang sekuat Huang Ming, jadi satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup adalah melarikan diri. Bahkan jika mereka semua menyerang Ye Xitian, hasilnya tidak akan berubah. Kalian kejar mereka dan biasakan diri dengan tingkat kultivasi baru kalian. Saat berkata demikian, Ye Chen membunuh 3 orang jenius keluarga Huang alam Dao Yuan dengan satu serangan tombak. Ye Lingtian dan Ye Luo kemudian mengejar yang lain agar mereka dapat membiasakan diri dengan kekuatan baru mereka sesegera mungkin. Bagaimanapun, mereka berdua pada dasarnya telah maju ke ranah utama, dan kekuatan mereka telah meningkat terlalu cepat. Mereka butuh waktu untuk menguasai dan membiasakan diri dengannya. Pada saat ini, Moning keluar dari makam samsara dan berdiri di belakang Ye Chen. Dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia membuat segel tangan dan mengaktifkan teknik rahasia untuk melacak lelaki tua yang tampak seperti orang bijak itu. Ini adalah permintaan Sue Qiye. Bab 1036, Pengikut Baru. Sesaat kemudian, Moning datang ke sisi Ye Chen dan berkata, "Orang tua itu ada di Tenggara. Dia bersembunyi di sebuah gua dan memulihkan diri. Kekuatan tempurnya saat ini terbatas pada alam kaisar tertinggi tingkat pertama. Dia membutuhkan setidaknya 100 tahun untuk pulih dari cedera serius seperti itu." Mendengar ini, Ye Chen menjawab, "Ketika Lingtian dan Luo kembali, kita akan membunuhnya bersama-sama." Ye Chen sangat mendominasi,
dan tidak lagi menganggap serius lelaki tua itu. Dia mulai memeriksa luka-luka para kultivator nakal dan memberi Zhou Yan 2 pil penyembuh. Setelah Zhou Yan selesai mengatur napasnya, dia berdiri dan membungkuk kepada Ye Chen sambil mengepalkan tangan. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku 2 kali, Senior Ye. Kalau tidak, aku pasti sudah mati. Kebaikan seperti itu tidak akan pernah bisa terbalas dalam hidup ini, tetapi aku, Zhou Yan, bersedia mengikuti Senior Ye selama sisa hidupku. Saya, Tian Fang, berterima kasih karena telah menyelamatkan saya, Senior Ye. Saya bersedia mengikuti Anda. Saya, Gu Tian, juga berterima kasih kepada Senior Ye karena telah menyelamatkan saya. Saya bersedia mengikuti Senior. Aku, Nangu, juga bersedia mengikuti Senior. Kami bersedia mengikuti Senior. Begitu kata-kata Zhou Yan keluar, puluhan jenius pembudidaya nakal alam raja asal segera berlutut dan bersujud kepada Ye Chen, menyatakan kesediaan mereka untuk mengikutinya. Mereka adalah kultivator nakal yang dipandang rendah oleh sekte dan keluarga besar. Itulah sebabnya mereka akhirnya ditangkap oleh para jenius keluarga Huang dan tidak ada satupun keluarga atau sekte yang datang untuk menyelamatkan mereka. Oleh karena itu, tindakan Ye Xitian dalam menyelamatkan mereka telah menggerakkan hati mereka. Apakah kalian tidak takut dengan klan roh darah? Ye Chen bertanya dengan tenang. Tatapannya menyapu para pembudidaya nakal dengan sedikit rasa geli. Aku telah membunuh 5 dari 6 anggota klan roh darah. Aku akan membunuh yang tersisa. Apakah kalian tidak takut dengan balas dendam klan roh darah jika kalian bergabung denganku? Sejumlah besar pembudidaya nakal yang ditangkap segera berlutut dan berjanji setia kepada Ye Chen. Tingkat kultivasi para kultivator nakal yang bersedia untuk bersumpah setia ini tidaklah lemah, dan mereka umumnya berada di alam raja suci atau alam raja asal. Meskipun tidak ada ahli alam Dao Yuan di antara mereka, selama mereka tidak diadu dengan para jenius teratas dari keluarga dan sekte besar, mereka masih memiliki kekuatan untuk menghancurkan yang lain. Jika Senior Ye tidak membunuh anggota klan roh darah, kita pasti sudah mati. Lagi pula, keluarga Huang pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Daripada hidup tercela dengan berlari dan bersembunyi, lebih baik mengandalkan Senior Ye dan melayani Senior Ye. Di antara mereka, Zhou Yan berkata, kami telah menjadi kultivator nakal sejak kami lahir. Kami dipermalukan oleh orang lain, dan keluarga besar serta sekte tidak memperlakukan kami sebagai manusia. Namun, Senior Ye menyelamatkan hidup kami dan membunuh para jenius dari keluarga Huang untuk membalas dendam. Jadi, kami bersedia mengikuti Tuan Ye sampai ke ujung dunia. Bahkan jika ahli lain dari klan roh darah datang, kami bersedia bertarung melawan surga bersama Senior Ye. Kami akan mati apapun yang terjadi, jadi kami lebih baik mati berdiri daripada takut. Keluarga Huang, kami tidak sabar untuk mencabik-cabik dan menghancurkan mereka, kata Tian Fang. Tian Fang, Gu Tian, Nangu, dan yang lainnya membungkuk pada Ye Chen dan berkata, Senior Ye, terimalah kami. Ye Chen mengangguk pelan. Pandangannya menyapu semua orang di depannya. Karena kalian datang untuk mencari perlindungan, aku akan menerima kalian. Dia melihat Ye Lingtian kembali dengan kepala para jenius keluarga Huang lainnya. Dia berkata, Lingtian, orang-orang ini telah tunduk padaku, jadi mereka akan berada di bawah perintahmu. Kita akan membangun kembali aula kegelapan di pegunungan Kunlun. Mulai sekarang, kau akan bertanggung jawab untuk melatih mereka. Mereka akan digunakan sebagai tentara atau pembunuh. Wah, baik, Ketua Aula. Ye Lingling menjatuhkan kepala 3 hingga 4 orang jenius klan Huang dan menangkupkan tinjunya. Dia membungkuk dan berteriak, saya bersumpah untuk melayani Ketua Balai. Para pembudidaya nakal berlutut dan berseru, kami bersumpah untuk melayani Master Aula. Para pembudidaya nakal lainnya yang melarikan diri berkumpul bersama dan mengambil barang-barang mereka. Mereka menyerahkannya kepada Zhou Yan dan memintanya untuk menyerahkannya kepada Ye Xitian sebagai ungkapan terima kasih. Mereka pergi secara terpisah. Bagaimanapun, setiap orang memiliki tujuan yang berbeda untuk datang ke sini, jadi mereka segera berpencar. Namun, bertahun-tahun kemudian, saat mereka mendengar berita tentang Ye Xitian, mereka hanya merasa sangat menyesal karena tidak mengambil keputusan seperti yang dilakukan pihak lain. Tentu saja, ini semua di masa depan. Adapun para kultivator wanita, mereka menyeka air mata mereka dan maju untuk bersujud.
Kami bersedia bergabung dengan Aula Kegelapan, kata mereka, Senior Ye, terimalah kami. Ye Chen memandangi mereka dan berpikir, aku baru saja membunuh orang sambil lalu setelah aku keluar dari pengasingan dan entah bagaimana akhirnya menerima bawahan. Lupakan saja, lupakan saja. Aku akan mengambil semuanya. Aku akan menyerahkan semuanya kepada mereka di masa depan. Ling Tian akan mengurusnya. Ye Ling Tian, bawa mereka masuk. Buatlah pengaturan untuk mereka sesuai dengan apa yang telah kita lakukan di Huaxia, perintah Ye Chen. Dia kemudian menatap Ye Luo, yang baru saja kembali, dan bertanya, apakah para jenius keluarga Huang di sini telah disingkirkan? Tuan Ye, kami telah membunuh mereka semua. Ye Luo tidak memiliki kepala orang-orang yang dibunuhnya. Sebaliknya, wajahnya yang murni berlumuran darah. Dia seperti bunga murni yang telah diwarnai dengan darah. Ye Chen mengangguk. Luo, Ling Tian, bawa yang lain ke Han Yun. Ji King, kau dan aku akan mengejar lelaki tua itu. Kita akan bertemu di luar kediaman Han Yun. Baik, Kepala Balai. Ya, Tuan Ye. Ye Lingling dan Ye Luo membawa para penjahat dan kultivator wanita pergi dan langsung menuju kediaman Han Yun. Ye Chen dan Ji King mengikuti aroma saripati darah yang dilacak menggunakan teknik rahasia Moning saat mereka mengejar lelaki tua yang tampak bijak itu. Pada saat yang sama, di sebuah gua misterius di gunung. Dikelilingi oleh jejak esensi darah yang rusak, cahaya spiritual berwarna darah berkedip terus-menerus. Seorang ahli duduk bersila di atas panggung batu. Dia menyatukan kedua tangannya dan mengeluarkan ramuan untuk memurnikan dan menyembuhkan luka-lukanya. Dia adalah seorang lelaki tua yang bijak. Setelah terluka parah oleh Sue Qiye, dia melarikan diri jauh untuk memulihkan diri. Beberapa saat kemudian, dia telah selesai memurnikan ramuan spiritual berusia 3000 tahun itu. Efek obatnya telah diserap sepenuhnya olehnya, tetapi masih ada lubang berdarah di dadanya. Darah telah berhenti mengalir untuk sementara waktu, tetapi lukanya masih sulit untuk disembuhkan. Puci, orang tua yang tampak bijak itu memuntahkan seteguk darah. Auranya melemah. Dia memegang pedangnya yang patah, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya saat dia berteriak dengan marah, kecil terkutuk. Sue Qiye sebenarnya berdiri di belakangnya. Aku tidak bisa melakukan apapun padanya bahkan jika aku kembali ke alam kaisar tertinggi tingkat ke-8. Tidak, aku harus memberitahu para bangsawan itu dan meminta mereka memimpin pasukan kembali untuk membasmi semut-semut Gunung Kunlun ini. Bab 1037, kamu harus mati hari ini. Aku harus memberitahu mereka bahwa kita tidak bisa begitu saja membunuh 100 kultivator alam kaisar tertinggi setiap 100 tahun. Kita juga perlu menambahkan 1000 kultivator alam Daoyuan dan 10.000 kultivator alam Raja Asal untuk memastikan bahwa pegunungan Kunlun tidak akan pernah bisa membalikkan keadaan. Orang tua yang tampak seperti orang bijak itu menghela napas panjang dan memuntahkan seteguk darah lagi. Dia terluka parah dan kultivasinya telah jatuh ke tingkat pertama alam kaisar tertinggi. Jika luka-lukanya lebih serius lagi, dia akan jatuh sepenuhnya di bawah alam kaisar tertinggi. Tatapannya tajam. Ia melambaikan tangannya dan membentuk formasi di dalam gua. Ia bergumam pada dirinya sendiri, 1,5 tahun. Tunggu saja, kecil, 1,5 tahun dari sekarang akan menjadi akhirmu. 1,5 tahun lagi, aku akan memberitahu para bangsawan itu dan melumpuhkan kultivasi Ye Xitian, lalu mengulitinya hidup-hidup untuk melampiaskan amarahku. Suaranya yang marah bergema di seluruh gua. Sialan Sue Qiye, dia menghancurkan ramuan roh lainnya, jadi aku hanya bisa bersembunyi di gua sampai para penguasa tiba. Tunggu, aku mungkin bisa menggunakan keluarga Huang. Orang tua Huang Junlong telah bergabung dengan klan roh darah, jadi sudah waktunya baginya untuk mencari nafkah. Aku akan mencarinya terlebih dahulu dan memulihkan sebagian kekuatanku. Ketika lelaki tua yang tampak bijak itu tenggelam dalam pikirannya, energi darah tiba-tiba memenuhi gua, dan ledakan. Suara keras mengguncang pegunungan, menyebabkan asap dan debu mengepul kemana-mana. Mata lelaki tua yang tampak bijak itu membelalak. Siapa yang mengira bahwa formasi yang telah ia buat akan tiba-tiba hancur? Siapa dia? Apakah ada yang menemukan tempat ini? Formasi di luar dihancurkan oleh Ye Chen, dan pecahan-pecahannya beterbangan kemana-mana. Beberapa bahkan mengenai perut dan lengan lelaki tua yang seperti orang bijak itu. Puci, orang tua yang seperti orang bijak itu memuntahkan darah lagi, dan auranya semakin melemah.
Kultivasinya turun ke tingkat ke-9 alam Daoyuan. Inilah saatnya dia berada dalam kondisi paling lemah dan paling tidak siap, jadi kerusakan apapun saat ini akan melukainya dengan parah. Orang tua, hari ini adalah hari kiamatmu. Apakah kau akan keluar dan mati, atau aku harus masuk dan membunuhmu sendiri? Kali ini, Ye Chen tidak menggunakan Nine Nether Sky Spear. Sebagai gantinya, ia memegang Dragon Slayer Heaven Sword dan berdiri di pintu masuk gua. Seluruh tubuhnya memancarkan ki pedang yang tajam. Aura Immortal Sword Dao dilepaskan sebagai gelombang energi yang mengerikan yang bergelombang terus-menerus. Ye Xitian, apa kau tidak bertindak terlalu jauh? Lelaki tua yang tampak bijak itu bergegas keluar. Rambutnya acak-acakan, dan tubuhnya berlumuran darah, menunjukkan betapa terlukanya dia. Dia memegang pedangnya yang patah, dan ki dan aura sejatinya kurang dari 1/10 dari sebelumnya. Pada saat ini, lelaki tua yang seperti orang bijak itu seperti harimau ompong. Kekuatan tempurnya telah sangat berkurang dan dia tidak lagi menjadi ancaman bagi Ye Chen. Dia tidak lagi memiliki ekspresi sombong seperti sebelumnya. Bagaimana aku bisa melepaskanmu? Jika aku tidak sebanding denganmu saat itu, apakah kau akan melepaskanku? Hari ini, kau harus mati. Setelah berkata demikian, Ye Chen mengayunkan pedang pembunuh naga langit. Ujung pedang itu melesatkan ribuan sinar cahaya, menyerang dari segala arah. Orang tua yang seperti orang bijak itu tidak dapat menangkis maupun menghindar. Pada saat yang sama, dia memegang tombak langit 9 meter di tangan kanannya dan melepaskan kekuatan teknik tombak 3 surga tertinggi. Ujung tombak melesat maju seolah-olah akan menembus ruang dan waktu. Aura tombak yang sangat kuat menyebar ke segala arah, menghancurkan segalanya dengan paksa, dan tampaknya tak terkalahkan. Pedang roh darah. Meskipun lelaki tua yang bijak itu terluka, dia tahu bahwa dia harus berusaha sekuat tenaga untuk bertahan hidup. Dia mencengkeram pedangnya dengan kedua tangan dan dengan paksa mengeluarkan semua esensi darahnya dan memasukkannya ke dalam pedang yang patah itu. Dia menusukkan pedangnya, dan gelombang cahaya merah darah menyapu keluar. Gelombang cahaya itu mengandung jejak kekuatan Dao Agung, yang melesat menuju tombak dan pedang Ki yang datang. Dia terus menghindari pusaran ki pedang di sekelilingnya. Dia menatap lurus ke arah ki tombak yang datang dan mengerahkan seluruh energi darahnya untuk memperkuat pedang yang patah. Ini adalah momen hidup atau mati. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ia benar-benar akan berakhir seperti ini di tangan seekor semut dari pegunungan Kunlun, berjuang demi hidupnya. Dia belum pernah menghadapi situasi sesulit itu dalam hidupnya. Ledakan, ledakan, gemuruh. 3 kekuatan besar bertabrakan, mengirimkan gelombang kejut yang beriak keluar. Di kejauhan, tak seorang pun berani mendekat, entah itu para pembudidaya nakal atau para jenius dari sekte atau keluarga besar. Para jenius biasa dari alam raja asal akan terbunuh oleh gelombang kejut bahkan sebelum mereka mencapai pusat medan perang. Pertarungan antara Ye Chen dan lelaki tua yang seperti orang bijak itu telah melampaui tingkat pemahaman mereka. Di alam rahasia roh darah, tidak ada seorang jenius pun yang dapat dibandingkan, bahkan Ji King, meskipun yang terakhir telah mencapai alam kaisar tertinggi tingkat pertama. Kekuatan tempurnya belum mencapai tingkat ini. Lin Hai, Li Tian, dan yang lainnya merupakan kultivator alam Daoyuan tingkat ke-7 atau ke-8, dan jauh lebih lemah. Mungkin butuh waktu bagi Ye Chen untuk membunuh lelaki tua itu. Dia telah membunuh 5 anggota klan roh darah, yang terasa tidak nyata. Aku tidak tahu pertemuan kebetulan apa yang dialami orang ini. Untungnya, identitas Ye Chen belum terungkap. Jika tidak, teman-teman dan anggota keluarganya mungkin akan menjadi sasaran. Untuk saat ini, aku akan mencegah siapapun mengganggu pertempuran ini. Ji King mengacungkan pedangnya dan berdiri di tepi medan perang. Dia membentuk formasi untuk mencegah orang-orang membuat masalah, terutama mereka yang berasal dari keluarga Huang. Keluarga Huang telah menyerah kepada klan roh darah 3000 tahun yang lalu, dan dengan demikian tidak terikat oleh batas waktu 100 tahun. Oleh karena itu, mereka telah mengumpulkan banyak ahli dan sumber daya selama 3000 tahun terakhir. Ada banyak jenius dari keluarga Huang yang telah memasuki alam rahasia roh darah. Di antara mereka, ada beberapa jenius di tingkat Huang Ming, salah satunya adalah Huang Zantian, yang merupakan alam Daoyuan tingkat 9 dan hampir mencapai alam kaisar tertinggi. Tindakan Ji King terutama untuk mencegah Huang Zantian menimbulkan masalah. Gemuruh.
Pertarungan antara Ye Chen dan lelaki tua yang tampak bijak itu menimbulkan banyak keributan. Semua jenis cahaya cemerlang meledak pada saat yang sama, terkadang merah, terkadang biru, terkadang putih. Setiap cahaya adalah percikan yang dihasilkan oleh tabrakan teknik bela diri atau senjata yang kuat. Gelombang kejut benar-benar meratakan tanah di sekitar mereka. Bab 1038, Rahasia. Ye Chen menusukkan tombaknya ke depan dan mengenai lengan kiri lelaki tua yang tampak bijak itu. Sambil memutarnya, dia menguliti daging dan tulang. Kemudian, pedang surga pembunuh naga turun bagai gelombang pasang dan mengiris lengan kanan lelaki tua bijak itu. Ledakan, ledakan. Orang tua yang tampak seperti orang bijak itu menjerit kesakitan saat darah menyembur keluar dari bahunya seperti air mancur. Pedang yang patah itu kehilangan kilaunya dan jatuh ke tanah. Dia menatap Ye Chen dengan ekspresi gila dan mengutuk, "Kecil, kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Di masa depan, para penguasa klan roh darah akan memotong lenganmu dan mengulitimu hidup-hidup." Suara mendesing. Kilatan cahaya pedang melintas, dan pedang surga pembunuh naga diarahkan ke dahi lelaki tua yang tampak bijak itu. Jaraknya hanya 1 sentimeter. Jika Ye Chen ingin membunuhnya, dia bisa melakukannya kapan saja. Alasan mengapa Sue Qiye tidak mengejarnya adalah karena dia berharap Ye Chen dapat menemukan lebih banyak tentang klan roh darah dan makam samsara dari orang tua ini. Bagaimanapun, ada beberapa hal yang tidak dapat diungkapkan olehnya dan para ahli kuno lainnya dari makam samsara. Ye Chen harus mencari sendiri petunjuk dan jawaban ini. Kau seharusnya mengerti mengapa aku tidak membunuhmu, kan? Suara acuh tak acuh Ye Chen terdengar. Aku tidak tahu. Orang tua yang tampak bijak itu menatap pedang dingin yang memancarkan cahaya merah darah dan mencibir, "Kecil, aku tidak tahu apa-apa. Jika kau ingin membunuhku, lakukan saja." Bibir Ye Chen melengkung membentuk senyum. "Beberapa hal tidak tergantung padamu. Aku ingin tahu di mana klan roh darah berada. Karena mereka akan tiba di pegunungan Kunlun dalam 1,5 tahun, tentu saja ada pintu masuk di suatu tempat. Di mana pintu masuk ini? Juga, selain keluarga Huang, kekuatan mana lagi di pegunungan Kunlun yang telah mengkhianati pegunungan Kunlun?" Ye Chen paling khawatir adalah kekuatan tingkat atas yang tersembunyi dalam kegelapan. Jika masalah internal pegunungan Kunlun tidak terselesaikan, akan lebih berbahaya lagi ketika batas waktu 100 tahun tiba. Namun, lelaki tua yang tampak bijaksana itu tiba-tiba tertawa keras. "Kecil, jangan pernah bermimpi mendapatkan informasi itu dariku seumur hidupmu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan mengkhianati klan roh darah. Kau sangat kuat, dan kau memiliki Sue Qiye di belakangmu, tapi kenapa? Ketika para ahli klan roh darah tiba dalam waktu sekitar 1 tahun, bahkan Sue Qiye tidak akan mampu menahan satu gerakan pun. Hahaha. Juga, apakah kau tahu statusku di klan roh darah? Aku hanya seekor semut dengan level terendah. Alam kaisar tertinggi. Haha, sebelum aku mati, sebaiknya aku katakan padamu bahwa alam kaisar tertinggi hanyalah alam biasa di klan roh darah. Tahukah kau berapa banyak alam di luar itu? Satu-satunya nilai orang rendahan sepertimu adalah menjadi budak klan roh darah." Ye Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya saat mendengar kata-kata pihak lain. Dia melangkah maju dan mengayunkan tangannya, menamparkan wajah lelaki tua itu. Lelaki tua yang tampak bijak itu memuntahkan darah, dan ia jatuh terkapar ke tanah. Darah terus mengalir keluar dari mulutnya yang bengkak. Mata dingin Ye Chen menatap lelaki tua yang tampak bijak itu dan berkata, "Jika kau tidak menjawab pertanyaanku, aku akan mengetahuinya pada akhirnya. Aku ingin tahu di mana para ahli hebat dari zaman kuno di penjara. Siapa yang mengendalikan klan roh darah? Mengapa kamu menjebak mereka?" Mata lelaki tua yang tampak bijak itu membelalak saat mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Ye Chen. "Apa hakmu untuk tahu tentang zaman kuno? Kamu tidak layak. Lagi pula, apa hubungannya hidup atau mati orang-orang itu denganmu?" Ye Chen menyipitkan matanya dan tubuhnya melepaskan aura haus darahnya. "Maaf, tetapi 100 ahli hebat itu semuanya adalah tuanku. Sekarang menurutmu apakah ini ada hubungannya denganku?" Begitu dia mengatakan itu, mata lelaki tua yang seperti orang bijak itu berubah merah, dan dia ketakutan. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pemuda dari pegunungan Kunlun ini sebenarnya adalah murid dari 100 ahli perkasa yang terperangkap. Bagaimana ini mungkin? Pria muda ini baru berusia 20-an.
Mustahil bagi mereka untuk bertemu satu sama lain, apalagi baginya untuk mengakui mereka sebagai tuannya. Meskipun dia tidak tahu identitas 100 orang yang terjebak, satu hal yang pasti. 100 ahli itu adalah sosok yang bahkan para ahli teratas dari klan roh darah pun waspada. Yang lebih penting, klan roh darah tidak bisa membunuh 100 ahli ini. Setelah sekian lama, lelaki tua yang tampak bijak itu memaksa dirinya untuk tenang. Dia melotot ke arah Ye Chen. Nak, kamu boleh makan apapun yang kamu mau, tetapi kamu tidak boleh mengatakan apapun yang kamu mau. Jangan bicara soal apakah kamu berkesempatan bertemu dengan 100 orang itu atau tidak. Bahkan jika kamu bertemu dengan mereka, 100 orang itu memiliki standar yang sangat tinggi. Bagaimana mereka bisa menerimamu sebagai murid mereka? Garis keturunan dan bakatmu tidak cukup untuk menjadi murid mereka. Kau hanya orang rendahan. Pada titik ini, suara lelaki tua yang bijak itu tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Ini karena dia melihat batu hitam muncul di tangan Ye Chen. Kemunculan batu ini menyebabkan kristal yang dia sembunyikan di tubuhnya bergetar hebat. Seolah-olah ia telah melihat sesuatu yang ingin ia tundukkan. Itu adalah, lelaki tua yang tampak bijak itu mulai gemetar. Ia tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Harta karun ini sangat berharga sehingga banyak ahli hebat yang menginginkannya. Bagaimana mungkin harta karun ini muncul di pegunungan Kunlun? Nak, dari mana kamu mendapatkan batu ini? Orang tua yang bijak itu sangat gembira. Mata Ye Chen menyipit. Tebakannya benar. Klan roh darah tahu rahasia batu itu. Apa nama batu ini? Ceritakan semua yang kamu tahu. Pada saat ini, mata lelaki tua itu dipenuhi kegilaan. Pada saat itu, dia memikirkan banyak hal, dan akhirnya percaya bahwa ada hubungan antara Ye Chen dan orang-orang yang terjebak itu. Apapun yang terjadi, Ye Chen tidak bisa dibiarkan begitu saja. Itu karena Ye Chen adalah ahli reinkarnasi yang legendaris. Dengan mengendalikan reinkarnasi, dia dapat mengendalikan kehidupan dan kematian semua orang. Bahkan Dao Surgawi tidak bisa mentolerir anak ini, jadi bagaimana dengan klan roh darah? Beberapa detik kemudian, lelaki tua itu memuntahkan seteguk saripati darah, dan seluruh tubuhnya mengembang dan urat-uratnya menonjol. Dia ingin binasa bersama Ye Chen. Adalah sepadan untuk menukar nyawanya untuk mengakhiri keberadaan seseorang yang akan mengancam wilayah klan roh darah. Tentu saja, Ye Chen merasa terancam, dan ia segera menyerah pada gagasan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari pihak lain. Ia mengayunkan pedangnya dengan ganas, dan sedetik kemudian, kepala lelaki tua yang seperti orang bijak itu berguling ke tanah. Akan tetapi, bahkan tanpa kepalanya, tubuh lelaki tua yang tampak bijak itu masih bergerak, dan energi darah terus berkumpul di dalamnya. Sayang sekali aku tidak bisa mendapatkan rahasia lagi dari orang ini, tetapi satu hal yang pasti. Klan roh darah tahu asal-usul batu misterius itu. Bab 1039. Ye Chen menatap mayat itu dengan dingin lalu menusukkan tombak langit 9 meter ke tubuh lelaki tua itu, menghancurkan organ dalam, anggota tubuh, dan tulang-tulangnya. Dalam sekejap, 100 helai ki tombak memusnahkan tubuh itu. Dia benar-benar mati. Bagaimana Ye Chen bisa menjadi begitu kuat? Orang tua yang terluka itu bahkan tidak bisa bertahan 10 jurus. Ye Chen sekarang hanya seorang kultivator alam Dao Yuan, jadi begitu dia mencapai alam kaisar tertinggi, siapa yang bisa menghentikannya di pegunungan Kunlun? Meskipun Ji Siking tahu hasilnya, dia tetap terkejut saat melihatnya terjadi. Dia berjalan mendekat, dan saat dia melihat Ye Chen, dia tampak familiar, namun berbeda saat dia mencoba mendamaikan kedua orang itu menjadi satu. Kenapa kamu menatapku? Apakah kamu jatuh cinta padaku? Tanya Ye Chen menggoda. Ia membuang mayat lelaki tua itu dengan santai, tetapi tidak sebelum memeriksa apakah masih ada barang yang layak dibawa. Kau, Ji Siking mendengus dan membalas, memangnya kenapa kalau kau kuat? Aku hanya punya seni bela diri di hatiku. Sedangkan kau, aku sama sekali tidak tertarik padamu. Ye Chen hendak mengatakan sesuatu kepada Ji Siking ketika dia tiba-tiba melihat tubuh itu memancarkan cahaya. Ini. Ye Chen mengulurkan tangannya dan lihatlah, sebuah kristal yang berkilauan melayang di telapak tangannya. Cahaya yang dipancarkan kristal ini sangat mirip dengan cahaya reinkarnasi, dan bahkan menyebabkan darah di tubuhnya mendidih. Bahkan makam samsara pun berguncang. Orang tua itu menyembunyikannya di dalam tubuhnya, jadi itu pasti sangat penting,
terutama karena itu memancing reaksi dari makam samsara. Aku akan bertanya kepada senior Suekie tentang itu setelah aku selesai dengan alam rahasia roh darah. Ji Siking merasakan kebingungan Ye Chen. Ye Chen, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Alam rahasia roh darah mungkin akan segera runtuh. Ye Chen merenung sejenak sebelum berkata, mari kita kembali ke tempat Han Yun terlebih dahulu. Karena semua anggota klan roh darah telah terbunuh, langkah selanjutnya adalah membasmi keluarga Huang. Memang, karena kita sudah melupakan semua kepura-puraan tentang keramahan, kita harus menyingkirkan keluarga Huang sebelum kelompok ahli klan roh darah berikutnya tiba. Namun, dalam 3.000 tahun terakhir, semua keluarga dan sekte telah menderita kerugian besar, tetapi keluarga Huang telah bertahan, dan bahkan tumbuh dalam kekuatan. Tidak akan mudah untuk berurusan dengan mereka. Mari kita pergi ke tempat Han Yun terlebih dahulu. Mata Ji Siking berkedip saat dia dengan cepat memikirkan apa yang harus dilakukan. Ye Chen dan Ji Siking kemudian dengan cepat bergegas ke tempat Han Yun. Saat ini, di makam samsara, Sue Kie menatap kristal yang melayang di atas kepalanya, matanya menyala-nyala. Saya tidak membunuh orang itu karena saya berharap anak itu akan mengambil inisiatif untuk mendapatkan benda ini. Dengan ini, garis keturunan anak ini, dan kristal ini, kebangkitan batu nisan lainnya akan dipercepat. Moning menatap kristal itu dan sama-sama gembira. Dia ingin menyerap energi kristal itu. Bagaimanapun, benda ini dapat memungkinkannya untuk pulih ke kekuatan puncaknya. Namun, ketika dia memikirkan betapa pentingnya hal ini bagi Ye Chen, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia lalu memikirkan sesuatu dan menatap Sue Kie. Senior, kepala makam sekarang aman di alam rahasia. Namun, begitu dia meninggalkan alam rahasia, dia akan menjadi sasaran keluarga-keluarga terkemuka di pegunungan Kunlun. Itu akan sangat berbahaya. Sue Kie mengangguk dan berkata, selama 3.000 tahun terakhir, pegunungan Kunlun telah kehilangan 100 ahli alam kaisar tertinggi setiap 100 tahun. Dengan fondasi keluarga Huang, bahkan jika mereka hanya membina satu ahli alam kaisar tertinggi setiap 100 tahun, mereka setidaknya akan memiliki 30 sekarang. Jika mereka menyerang penguasa makam, situasinya akan segera menjadi mengerikan. Moning mulai berpikir. Dulunya, keluarga Huang adalah keluarga kecil, tetapi berkat pengkhianatan mereka, mereka sekarang cukup kuat untuk dianggap sebagai salah satu keluarga teratas di pegunungan Kunlun. Dia menatap 100 batu nisan dan berkata, aku ingat ada seorang ahli yang menemukan teknik yang bisa menaklukkan musuh, dan ahli itu juga ada di makam samsara. Jika dia terbangun dan kepala makam mempelajari teknik kultivasinya, dia akan mampu menaklukkan para ahli alam kaisar tertinggi dari keluarga Huang dan menjadikan mereka bawahannya. Meskipun keluarga Huang pantas dibunuh, mereka masih berguna untuk saat ini. Dia dapat menaklukkan mereka dengan paksa dan menyegel jiwa mereka untuk melawan klan roh darah, dan dapat menghadapi mereka setelah dia mengalahkan klan roh darah. Itu wajar saja, Sue Kie mengangguk. Namun, masih harus dilihat apakah orang itu akan terbangun atau tidak. Jika ingatanku benar, orang itu ahli dalam dao yang menantang surga. Sementara itu, di sisi keluarga Han, Han Tian dengan cepat melarikan diri kembali dengan panik, mengejutkan yang lain di sepanjang jalan. Dia berlari ke arah kediaman Han Yun dan berteriak, leluhur, sesuatu yang besar telah terjadi. Para senior klan roh darah telah dibunuh oleh Ye Xitian. 5 senior dari klan roh darah telah dibunuh oleh Ye Xitian. Aku khawatir yang terakhir juga tidak akan bertahan lama. Apa yang harus kita lakukan? Jika para ahli dari klan roh darah mengetahuinya, bagaimana kita akan menghadapinya? Ledakan. Aura yang kuat menyapu dan mengirim Han Tian terbang puluhan meter jauhnya. Han Tian jatuh ke tanah, menyemburkan darah. Dia segera berlutut dan bersujud. Leluhur, aku tahu aku seharusnya tidak mengganggumu, tetapi Ye Xitian telah melakukan hal yang tidak terpikirkan. Begitu klan roh darah mengetahuinya, aku khawatir kita tidak akan bisa bertahan hidup. Leluhur, tolong buat keputusan dengan cepat. Bawahan Ye Xitian sudah hampir tiba. Haruskah kita melawan atau membiarkan mereka masuk? Enyah. Han Yun berteriak. Suaranya yang kuno terus berfluktuasi, jadi emosinya tidak dapat dipastikan. Namun, gelombang suara itu berubah menjadi palu berat yang melemparkan Han Tian sejauh 100 meter. Jika anak ini tidak memiliki hubungan darah dengannya, dia pasti sudah membunuhnya. Puci, Han Tian,
yang merupakan seorang kultivator alam Daoyuan tingkat 8, memuntahkan 3 suap darah. Han Tian tidak punya pilihan selain pergi sambil mengepalkan tangan. Ia kemudian pergi ke area luar tempat para jenius keluarga Han berdiri. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Pasukan Ye Xitian telah tiba, kata seorang murid klan Han. Para pembudidaya nakal itu dipimpin oleh Ye Lingtian dan Ye Luo. Mereka datang untuk kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa? Han Tian menamparnya. Enyahlah. Bagaimana aku tahu apa yang harus kulakukan? Tidakkah kau lihat tubuhku penuh luka? Dia menatap Ye Lingtian dan Ye Luo dan berpikir dalam hati, aku tidak mampu menyinggung Ye Xitian. Pria itu gila dan iblis. Iblis ini berani membunuh anggota klan roh darah, apalagi dia. Lagi pula, dia bertemu dengan leluhurnya, jadi hubungan mereka pasti cukup baik. Aku akan membiarkan bawahannya masuk untuk saat ini. Han Tian melambaikan tangannya, dan murid-murid keluarga Han di sekitarnya menonaktifkan formasi pertahanan. Bab 1040, orang-orang itu. Dia menyeka darah dari sudut bibirnya dan berjalan menghampirinya sendiri. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, mengapa kalian berdua datang ke sini? Apakah Tuan Ye juga datang ke sini? Kepala balai akan segera tiba. Sebelum kami berangkat, Kepala Aula berpesan agar kami datang ke sini terlebih dahulu, dan dia akan menemui kami di sini setelahnya. Ye Lingling bukanlah orang yang penurut ataupun sombong, tapi Han Tian merasa tertekan. Ye Luo berkata, Tuan Ye, masalah ini sudah didiskusikan dengan leluhurmu, jadi sebaiknya jangan hentikan kami. Kalau tidak, kamu akan membuat Tuan Ye marah. Aku tidak berani. Beri jalan. Han Tian berbalik dan melambaikan tangannya. Wus, wus. Kelompok pengikut keluarga Han secara pribadi memberi jalan bagi kelompok pembudidaya nakal yang dipimpin pasangan itu. Adegan ini membuat para kultivator nakal yang baru saja bergabung dengan Dark Hall sangat senang. Dulu, mereka pernah diganggu oleh keluarga Han, tetapi sekarang mereka diperlakukan dengan hormat. Tak perlu dikatakan betapa bahagianya mereka. Orang-orang sombong dari keluarga Han itu akhirnya mendapat balasan yang setimpal. Ketika kami pertama kali memasuki alam rahasia, mereka menyuruh kami merangkak melewati lubang itu, tetapi sekarang mereka terpaksa memberi jalan bagi kami. Gutian, Nangu, Zhou Yan, dan yang lainnya semuanya merasa sangat senang. Mereka baru saja ditangkap dan dibawa ke sini beberapa waktu lalu untuk dipersembahkan sebagai upeti, tetapi sekarang mereka disambut sebagai VIP. Perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Terima kasih, Kepala Balai. Jika bukan karena wewenang Kepala Balai, apakah mereka akan seperti ini? Tuan, Anda tidak perlu menahan diri jika menyangkut keluarga Han, kata Zhou Yan kepada Ye Lingling, keluarga Han adalah anjing yang suka menindas orang lain. Jika Kepala Balai tidak membunuh klan roh darah, orang-orang ini mungkin telah mengepung dan membunuh kita. Zhou Yan sangat jelas tentang posisinya. Semua yang dimilikinya sekarang adalah berkat Ye Xitian. Tanpa Ye Xitian, dia pasti sudah lama meninggal. Begitu pula dengan para kultivator nakal lainnya. Tanpa Ye Xitian, mereka pasti sudah mati di tangan keluarga Huang atau klan roh darah. Oleh karena itu, meskipun sambutannya hangat, mereka tidak memiliki kesan yang baik terhadap Han Tian. Sebaliknya, mereka menjadi lebih berterima kasih kepada Ye Xitian. Orang-orang dari keluarga Han, minggirlah. Kami tidak akan mengganggu senior Han Yun. Kami akan menunggu di sini sampai Kepala Balai datang. Ye Lingling hanya meminta Han Tian untuk minggir. Mendengar ini, Han Tian hanya bisa berdiri di samping dengan patuh dan memerintahkan beberapa anggota keluarga Han untuk membawakan Ye Lingling dan yang lainnya beberapa minuman. Tuan muda, mereka terlalu berlebihan. Tuan muda, para kultivator nakal ini benar-benar meremehkan kita. Beberapa murid keluarga Han tidak dapat menahannya lagi, tapi... Pukul. Han Tian menamparkan mereka 3 kali dan berkata dengan marah, tolong jangan libatkan aku dalam kebodohanmu. Jangan menyeretku ke bawah bersamamu. Ye Xitian berhasil membunuh anggota klan roh darah, jadi apa yang membuatmu berpikir bahwa dia tidak berani membunuh kita? Kalian semua bodoh. Kalau kalian mau melampiaskan amarah, aku akan mengeluarkan kalian dari keluarga Han. Aku tidak mau kalian dibunuh oleh Ye Xitian karena kelakuan kalian yang bodoh. Ketiga murid keluarga Han sangat ketakutan hingga mereka berlutut di tanah, tidak berani bernapas dengan keras. Sedangkan yang lainnya,
mereka diam-diam bersyukur bahwa Han Tian telah bertindak seperti itu. Lagi pula, tidak ada yang ingin menjadi korban. Ye Lingling dan Ye Luo duduk tegak sementara para kultivator nakal lainnya menjalankan tugas mereka sebagai penjaga, mengawasi para jenius keluarga Han. Sebaliknya, Han Yun berpikir dengan hati-hati di dalam kediamannya. Setengah jam kemudian, dua bayangan muncul dan langsung muncul di kediaman itu. Mereka adalah Ye Chen dan Ji Siking. Wus, wus. Semua orang dari aula kegelapan berdiri dan berjalan cepat. Mereka berbaris rapi dan membungkuk. Bangun! Ye Chen melambaikan tangannya dan sebuah kekuatan tak terlihat mengangkat mereka. Dia menyapukan pandangannya ke arah mereka dan berkata, kalian bisa tinggal di sini dulu. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengan Han Yun. Sesuai perintah Anda, Ketua Aula. Ye Ling Tian membawa semua orang pergi dan mereka berdiri berjaga sambil menunggu. Ji Siking juga ikut bergabung, yang membuat Han Tian dan para jenius keluarga Han lainnya menjadi gugup. Dia berpikir dalam hati, Ye Xitian benar-benar memanggil leluhur itu dengan namanya. Mungkinkah Ye Xitian bukanlah seorang pemuda berusia 20-an, melainkan seorang ahli yang hebat? Apakah dia memiliki tubuh itu? Atau menyembunyikan usianya dengan menggunakan suatu teknik? Itu sangat mungkin. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan para ahli alam kaisar tertinggi dengan mudah, terutama mereka dari klan roh darah, yang telah berada di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Memikirkan hal ini, Han Tian merasa senang karena dia tidak memberikan perintah untuk menyerang bawahan Ye Xitian. Kalau tidak, dia pasti sudah mati sekarang. Bawakan anggur terbaik, perintah Han Tian segera. Ya, kami tahu. Kelompok jenius keluarga Han juga baru saja melihat kejadian itu. Seperti burung yang terkejut oleh dentingan busur, mereka dengan cepat menyajikan segala macam anggur dan hidangan lezat kepada kelompok Ye Lingling. Pada saat ini, di dalam ruangan batu yang ditutupi oleh formasi, Ye Chen menatap Han Yun. Kamu sudah tahu tentang keluarga Huang. Apa rencanamu terhadap mereka? Bukankah kau terlalu terburu-buru? Tatapan mata Han Yun tenang. Aku sebenarnya bisa membunuh ke-6 orang itu jika aku mau, tetapi batas waktunya 1,5 tahun lagi. Apakah kamu yakin bisa maju ke alam kaisar tertinggi dalam waktu 1,5 tahun? Tentu saja aku yakin. Jangan bicara soal keluarga Huang untuk saat ini. Mari kita bicara soal kekuatan para ahli yang akan dikirim klan roh darah dalam 1,5 tahun. Ye Chen duduk santai di kursi kayu. Han Yun mengangguk sedikit dan duduk di kursi kayunya sendiri. 7 sosok. Cahaya hijau berputar di sekitar ujung jarinya dan berkembang, secara bertahap membentuk 7 sosok mirip manusia. Setiap 100 tahun, 7 ahli klan roh darah akan datang ke pegunungan Kunlun untuk menerima upeti dari 100 ahli alam kaisar tertinggi. Para pria akan disiksa sampai mati, sementara para wanita akan dirusak.